Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Bahri dari kelas S6S dengan NPM 2018 43501943. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang etika belajar dalam Islam. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umatnya dan sebagai rahmat bagi semesta alamnya. Islam adalah agama universal, mengatur segala sendi kehidupan manusia, mulai dari hal-hal yang sangat sederhana hingga hal yang kompleks. Salah satu adalah Islam mengatur tentang etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika adalah suatu disiplin ilmu yang mengatur tentang baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku manusia. Dalam Islam, perbuatan baik dan buruk manusia lebih dikenal dengan istilah akhlak dan etika. Akhlak dan etika memang seringkali diartikan sama, padahal keduanya memiliki perbedaan khususnya terkait dengan penentuan baik buruknya suatu perbuatan manusia. Baik buruknya akhlak ditentukan ajaran agamanya. Etika sebagai ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia berkaitan dengan baik atau buruk. Diibaratkan sebagai pohon yang memiliki satu cabang besar sebagai penyangga seluruh ranting dan dedaunan di atasnya. Analogi ini mengisyaratkan bahwa peran etika tidak terbatas pada berpikir secara filosofis mengenai baik atau buruknya suatu perbuatan untuk menentukan prinsip dasarnya, melainkan juga berpikir pada ranah empirik sebagai seharusnya bertindak dalam bidang-bidang kehidupan tertentu, sehingga menghasilkan pedoman atau norma-norma konkret yang dapat dianut oleh suatu golongan atau kelompok masyarakat dalam mempertanggungjawabkan skala rasional dan mendasar. Kita lanjut ke pengertian etika. Secara etimologi, ada dua pendapat mengenai asal-usul kata etika, yakni yang pertama, etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan etik, yang berarti suatu sistem prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Akan tetapi terkadang etik dengan dapat berarti singular. Jika ini dimaksud, maka etik berarti suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. Jika etik dengan maksud plural atau jamak, berarti prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi. Yang kedua, yaitu etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos, yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap, mengandung analisis konsep seperti harus, mesti, benar, salah, mengandung pencairan ke dalam otak, moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang secara baik moral. Sedangkan bahasa Yunani kuno ketika berarti ethos, yang apabila dalam bentuk tunggal mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk artinya adalah adat kebiasaan. Jadi jika kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Arti inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya etika yang oleh Aristoteles. Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa istilah etika dalam Islam lebih dikenal sebagai istilah akhlak. Secara etimologis, kata akhlak adalah bentuk masdar dalam bahasa Arab dari kata akhlaqa yukhliqul ihlakan, yang berarti perangai, kelakuan, tabiat atau watak dasar, kebiasaan atau kezaliman, peradaban yang baik, dan agama. Walaupun kata akhlak memiliki makna tabiat, kebiasaan, bahan agama, tetapi ditemukan dalam Al-Quran. Yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal
dari kata yaitu khuluq. Adapun dalam hadis dapat ditentukan kata akhlak seperti dalam hadis Abu Hurairah, "Innama bu'itsu li utamima sholihal akhlak." Artinya sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat dari para ulama tentang akhlak, diantaranya yaitu dari Ibnu Maskawi mengatakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan tanpa memikirkan. Yang kedua dari Al-Hutubi mengatakan bahwa perbuatan yang bersumber dari manusia yang selalu dilakukan, maka itulah yang disebut akhlak karena perbuatan tersebut bersumber dari kejadiannya. Menurut Imam Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran ataupun pertimbangan. Dari Abu Bakar Jabil Al-Jaziri mengatakan akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela. Sudah cukup banyak para ahli yang membicarakan mengenai etika. Ahmad Tafsir secara sederhana mengatakan bahwa etika merupakan budi pekerti menurut akal. Etika merupakan ukuran baik buruknya perbuatan manusia menurut akal. 30 Amsal Bakhtiar dengan nada yang berbeda mengartikan etika dalam dua makna, yakni etika sebagai kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia dan etika sebagai suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal perbuatan atau manusia yang lain. Etika belajar dalam Islam. Manusia tidak dapat hidup tanpa pedoman. Pada kenyataannya, kehidupan manusia dipengaruhi oleh norma yang mengatur dan mengarah secara konkret tentang bagaimana harusnya bertindak. Bermacam-macam norma, mulai dari norma agama, norma hukum, norma moral, norma sopan santun, dan seterusnya sudah menghiasi manusia sejak zaman dahulu. Aturan-aturan tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia dalam mengatur hidup dan kehidupan ini. Implikasinya adalah tidak ada satupun sikap tindakan manusia yang tidak diatur oleh aturan-aturan norma, baik oleh manusia itu sendiri maupun aturan yang berasal dari Tuhan. Etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang saling erat. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia merupakan aktivitas memerlukan norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar dan membingkai karakter dan ciri khas manusia yang demikian unik. Sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruknya sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia setiap saat. Mencermati urusan Al-Ghazali, bagaimana selayaknya seorang penuntut ilmu bersikap, lebih menitik tekankan kepada batin si pelajar dan fokus kepada kehidupan mata batin. Hal ini dianggap wajar karena perspektif yang gunakan lebih kepada dimensi tasawuf, memiliki rasa hormat dan bersikap santun terhadap guru adalah perilaku yang harus dimiliki menuntut ilmu. Guru adalah yang memberikan ilmu, yang dengan ilmu itu menjadi mulia baik di dunia maupun di akhirat. Ini juga sejalan dengan pandangan Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Alim wal Muta'alim. Dia mengatakan bahwa murid yang pertama itu harus hendaknya berniat suci untuk menuntut ilmu. Jangan berniat untuk hal-hal duniawi dan jangan melecehkan atau menyepelekan. Yang kedua itu bagi guru dalam mengerjakan ilmu hendaknya memerlukan niatnya lebih dulu, tidak mengharapkan materi semata-mata. Di samping itu yang diajarkan hendak sesuai dengan tindakan perbuatan.
Oke, terima kasih. Mungkin cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.